Haki juga Pak RT Setiawan juga di sana ya mengabdikan diri. Jadi tidak mau ibu juga harus ikut terlibat yang memaparkan masalah COVID-19 ini. Nah, sebelum kita berbicara masalah penanggulangannya, kita berbicara masalah coronavirus ini. Penyebab dari COVID-19 ini adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus ya. Di mana di sana virus itu bulat, berbentuk paku, ujung-ujungnya seperti menusuk. Jadi memang kalau kita lihat dengan kasat mata kita tidak bisa melihat virus itu, terkecuali melalui laboratorium ya. Misalnya ada yang terkontaminasi virus, kita dapat melihat dari air filter yang ada di sini dan di tenggorokan itu dikenal dengan swab ya. Nah, coronavirus itu merupakan virus RNA strain tunggal positif berkapsul dan tidak bersegmen, artinya bulat ya, seperti kapsul berongga seperti itu ya nih, ada belahan-belahannya ya. Kemudian coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus coronavirus, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60 sampai 140 mm. Jadi sangat kecil sekali. Jadi kita tuh virus tuh kayak hayumu ada terlihat oleh hayumu masih terlihat kan, virus lebih kecil lagi. Nah, jadi karena kita kada kelihatan nih musuh kita nih, kada kelihatan. Biasanya kelihatan kita kawa memukul kah atau dengan apakah misalnya kawa mati. Ini kada kelihatan musuh kita. Nah, SARS-CoV-2 ini sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Jadi orang yang misalnya ada gejala, misalnya kita kada mencium bau, kada merasa bau berjamur jangan bakuom. Bau bakuom itu berbanget. Bakuom tahu adalah ketika misalnya gini kan bisa dibawa berjamur lawan olahraga. Nah, itu dapat dinonaktifkan dengan parut lemak seperti etanol, desinfektan yang mengandung klorin asam. Nah, sekarang yang bubuhan ikan yang malam Kamis umpat menyamprot. Nah, itu berarti keberataannya terlibat dalam hal penanggulangan virus tersebut. Nah, rancak kalau malam Kamis atau malam Minggu umpat menyamprot lah. Nah, ibu pertama kali waktu melihat beban Tiani waktu menyamprot pertama kali, waktu dulu ada ibu syuting buat di TikTok. Ibu terharu, tuh saat itu terharu ibu tanpa disuruh beban ikan sadar. Nah, menyamprot pertama dulu orang kalau rumah ada rasa takutan mereka menyamprot ibu syuting itu waktu itu. Nah, ibu terima kasih sekali, artinya ikut membantu. Nah, masa inkubasi COVID-19 ini rata-rata 5-6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai sampai 14 hari. Jadi pertama tuh misalnya kita ada cihuy ya, pahen atau betul. Nah, itu jangan didiamkan, cepat minum obat. Misalnya minum obat batuk atau paracetamol. Nah, itu tanda-tanda kita sudah terkontaminasi virus. Tapi bukan berarti itu virus corona tidak, tapi itu gejala. Jadi jangan dibiarkan gejala itu berlarut-larut. Risiko penurunan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat menurunkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala atau simptomatik, dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Jadi 1-14 hari, makanya kan kadang-kadang ada orang yang datang dari luar tuh di karantina. Nah, itu artinya mungkin dia ada gejala. Jadi di karantina dulu, apabila sampai 5 hari di swab itu negatif baru bisa. Walaupun misalnya
kita negatif, misalnya rapid test negatif misalnya, tapi bukan berarti dalam rapid test negatif itu kita itu kebal, sudah kada ya. Cuma saat kita rapid tes negatif itu, saat itu kita kada ada virus di awak kita. Nah, berarti bukan kita kebal, sudah kada. Orang yang negatif itu bisa terkontaminasi, akhirnya menjadi positif. Periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Nah, apa itu droplet nanti dijelaskan ya. COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala ke orang yang lain yang berjarak, yang berada jarak dekat, atau melalui droplet-droplet itu misalnya ada yang wahid, ada yang batuk, kita terciprat dari apa istilah bahasa daerah tuh tampias kah? Tampias batuk. Nah, makanya kan sekarang itu kita diingat harus jaga jarak. Artinya kita pakai masker beretika lah. Kalau misalnya kawan ada yang wahin, jangan diwahinakan di muka kawan. Nah, kasihan kawan. Droplet itu merupakan partikel berisi air dengan diameter lebih dari 5 sampai 10 mm ya. Penularan droplet terjadi karena seseorang berada pada jarak dekat dalam kurung 1 meter, kurang pada 1 meter dengan seseorang memiliki gejala pernapasan, misalnya batuk atau bersin, sehingga droplet itu bersiku mengenai muka, mukosa mulut dan hidung ya, atau konjungtiva atau mata. Jadi mata ini pun juga bisa ya. Makanya apabila kita datang dari jauh ya, jangan kita langsung kita datang dari jauh misalnya, atau megang apalagi beban ikan kan, megang itu semprotan dan sebagainya, terus cuci tangan dulu, jangan langsung menyepai mata atau hidung atau itu. Kalau tangan kita ada virusnya di sini. Nah, transmisi melalui udara dapat dimungkinkan dalam keadaan khusus di mana prosedur atau perawatan sportif yang menghasilkan aerosol seperti intubasi, endotracheal, bronkoskopi, saksen terbuka, pemberi pengobatan, nebulisasi, ventilasi manual sebelum intubasi, mengubah pasien ke posisi tengkurap, memutus koneksi ventilator tekanan pusat invasif ya, trakeostomi dan resusitasi kardiopulmoner. Jadi ini ya kalau sudah parah ya, kalau sudah parah sekali, ada sesak napas ya, orang kayak orang asma tuh, nah batuk-batuk kayak orang asma, bahinanya kayak itu, kita cepatnya lagi bawa ke rumah sakit. Jangan dibiarkan pasien tersebut mungkin disuap bisa positif, karena penularannya sangat luar biasa. Apalagi sekarang ya, perlu ading-ading ketahui bahwa ada virus mutasi dari Inggris, dan itu 70% kecepatannya penularannya daripada COVID-19. Nah, itu bahaya sekali. Jadi kita jaga lingkungan ya, bersih lingkungan. Kemudian nyatakan ujar ibu, apabila kemalaman menyapai sesuatu apapun itu cuci tangan pakai sabun atau pakai ini. Nah, ini pembawa. Nah, ini dibersihkan tangannya supaya virus-virusnya mati ya. Dibiarkan ya, ini kan dikeringkan, tapi jangan dicium karena ini alkohol kan.